Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, minggu ini kita tidak jadi masuk kelas karena yang sudah Ibu sampaikan di kelas. Oleh karena itu, Ibu menjelaskan materi ini yang pertama tentang fungsi dan jenis anggaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui fungsi dan jenis anggaran, mengetahui fungsi anggaran dalam kaitannya dengan fungsi manajemen, dan mengetahui jenis-jenis anggaran. Oke. Ya, Ibu mau sampaikan sinonim dulu. Sinonim aktivitas itu sama dengan kegiatan. Anggaran fleksibel sama dengan anggaran variabel. Anggaran konvensional sama dengan anggaran tradisional. Anggaran taktis sama dengan anggaran jangka pendek. Anggaran tetap sama dengan anggaran statis. Anggaran strategis sama dengan anggaran jangka panjang. Pengharga pokokan sama dengan penentuan harga pokok. Jangan lupa semuanya diresum dan dikerjakan latihan nanti di sesi akhir ya. Oke, Ibu sampaikan dulu mengenai fungsi anggaran. Jadi yang seperti sudah Ibu sampaikan di kelas bahwa fungsi manajemen itu ada fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Anggaran pun juga demikian. Nah, ini karena anggaran adalah alat manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, ini merupakan gambar proses dari fungsi manajemen yang barusan Ibu sebutin. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa fungsi manajemen dimulai dari fungsi perencanaan atau planning. Kemudian diadakan pelaksanaan atau actuating. Dan perencanaan memberikan umpan balik. Perencanaan memberikan proses umpan maju dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Setelah dilakukan pelaksanaan, kan udah dilaksanakan nih. Awalnya kan direncanakan, habis itu dilaksanakan kan. Habis dilaksanakan, diadakan pengawasan atau controlling. Udah bener belum nih yang sudah kita rencanakan gitu. Atau evaluasinya gitu ya. Dan pengawasan memberikan proses umpan balik dalam perencanaan. Nah, artinya apa? Artinya pengawasan melakukan evaluasi dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi. Apakah pekerjaan ini udah dilaksanakan sesuai rencana atau belum? Umpan baliknya seperti apa? Nanti dilihat lagi apa masalahnya, apa kendalanya, mengapa tidak tercapai, dan seterusnya. Barulah nanti kalau sudah tahu apa penyebabnya, misalnya rencananya tidak semuanya tercapai. Setelah kita tahu masalahnya, kita cari solusi, kemudian kita atur ulang perencanaan yang baru untuk periode berikutnya. Kalau misalnya di dalam perusahaan, kita sudah kita mau jual produk baru. Produk barunya butuh tenaga kerja langsung sekian, bahan baku sekian, dan seterusnya. Biaya variabel baru tetap berapa. Ternyata setelah pelaksanaan itu kurang banyak tenaga kerja langsungnya, sehingga pada saat proses pengawasan itu kan dievaluasi, oh ternyata SDM-nya kurang banyak. Dan nanti untuk perencanaan di bulan depan itu SDM-nya ditambah, gitu contohnya ya. Berikutnya kita move ke fungsi perencanaan. Anggaran itu kan sebagai fungsi alat perencanaan. Nah, dia juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Contohnya, anggaran antara anggaran beban distribusi barang yang dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual atau anggaran penjualan? Aspek lain yang penting dari perencanaan dalam menggunakan anggaran tubuh adalah perencanaan dana yang tersedia. Gimana caranya merencanakan dana
yang tersedia itu seefisien mungkin. Jadi semua belanja membutuhkan dana, ya kan? Atau uang. Dan dana adalah sumber daya yang langka. Kalau dalam suatu perusahaan nggak mungkin dia seroyal itu udah keluarin-keluarin aja, keluarin aja. Terserah deh mau untung berapa, enggak juga nggak apa-apa, enggak kayak gitu kan prinsipnya. Jadi uang atau dana di suatu organisasi itu adalah sumber daya yang langka. Udah jadi kebiasaan di lapangan kalau seringkali kebutuhan dana itu melebihi dana yang tersedia. Nah, oleh sebab itu teman-teman, para penyusun anggaran itu harus memperhitungkan berbagai kemungkinan belanja dana yang ada dan dia juga harus menentukan kemungkinan mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi salah satu fungsi anggaran adalah menentukan rencana belanja dan sumber dana yang ada seefisien mungkin. Nah, jadi anggaran itu adalah alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Misalnya nih teman-teman, laba di tahun 2016 direncanakan setinggi-tingginya. Rencana yang dirumuskan dengan kata setinggi-tingginya ini tuh mengandung maksud yang gak jelas. Karena laba setinggi-tingginya itu bagi perusahaan yang satu tidak sama dengan perusahaan yang lain. Dalam anggaran, rencana laba setinggi-tingginya dirumuskan dengan teliti dan rinci dengan angka-angka atau dinyatakan secara kuantitatif. Misalnya, laba tahun 2016 harus dicapai perusahaan Bingke misalnya. Bingke Al Bingke Allah. Bingke Allah. Bingke Allah direncanakan sebesar 2.800.000 sekian. Nah, itu kita harus target angkanya berapa. Bukan kita targetnya udah setinggi-tingginya, nggak kayak gitu. Kita harus berdasarkan angka. Kemudian kita masuk ke fungsi pelaksanaan. Nah, anggaran itu kan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang. Siapa? Ya, apa namanya? Manajer keuangan, kan? Pekerjaan Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan kalau ada anggarannya atau nggak menyimpang dari anggaran. Membeli kendaraan itu nggak akan disetujui kalau nggak ada anggarannya. Atau membeli bahan lebih mahal dari anggaran juga nggak bakal disetujui oleh manajer keuangan karena semua itu akan mengganggu keuangan perusahaan bila disetujui karena semuanya udah dianggarkan di awal. Anggaran anggaran itu kan bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Tujuan perusahaan apa? Mendapatkan profit. Jadi, anggaran penting untuk menyelaraskan setiap kegiatan divisi, seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, divisi umum, dan seterusnya. Nah, ini contohnya, contoh hitung-hitungan yang paling gampang. Untuk mencapai laba sebesar 2.835, divisi pemasaran harus menjual sebanyak kecap botol 12.000 per botolnya 533 ditotalin. Ya, ini hanya hitungan kalkulasi aja. Contohnya gini ya gampangnya. Kalian ngejual suatu produk, katakanlah ini kecap ya. Kalau kita mau ngelihat satu botol kecap itu BEP-nya berapa atau modalnya berapa, kita harus tahu dulu bahan baku yang digunakan dalam satu botol kecap itu berapa. Dalam satu botol kecap misalnya dia butuh kedelai 2 ons. 2 ons itu harganya berapa? Kalau kita beli 1 kilo itu kan 10 ons, misalnya 10.000, maka 2 onsnya berapa? 2.000 misalnya. Terus gula merahnya juga 2 ons, misalnya 2.000 juga. Kemudian
biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja langsungnya butuh berapa? Dia butuh 0,1 jam. Per jamnya 10.000 misalnya. Maka 0,1 jamnya berapa? Misalnya per jamnya Rp500, maka 0,1 jamnya itu Rp50. Terus biaya overhead pabrik tuh berapa? Misalnya Rp55. Jadi per harga pokok standar harga pokok per botol kecap itu 425. Nah, itu nanti kita bahas lagi di kelas insya Allah mengenai bahan baku tidak tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, tugas kalian yang pertama, Waalaikumsalam. Selain kalian merusume tadi, yang pertama kalian mencari tahu apa itu pengertian dan contoh dari biaya bahan baku. Pengertian dan contoh. Pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang keempat adalah harga pokok. Kemudian yang kelima, kalian cari adalah BEP, break even point. Itu maksudnya seperti apa? Nah, udah hitungan ini nggak usah dipusingin. Intinya gini, teman-teman. Misalnya satu botol kecap ya, kita katakan modalnya 5.000. Kita mau untung 50.000. Berarti kita harus menjual berapa? Gitu, tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan, tapi kan kita harus tahu harga jualnya dulu kan. Misalnya harga pokok suatu kecap 4.500, kita jual 5.000. Kalau kita mau untung 1.000 setiap botol, maka kita jual dengan harga 6.000. Ya kan? Kalau kita mau untung 50.000, berarti kita harus menjual 50 botol gitu. Karena satu botolnya untung 1.000. Intinya seperti itu. Berikutnya, anggaran sebagai fungsi pengawasan. Anggaran juga merupakan alat pengawasan atau pengendalian, controlling. Pengawasan artinya dia melakukan evaluasi, menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara apa? Yang pertama, membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan perbaikan kalau perlu. Contohnya nih, penjualan kecap manis dianggarkan tahun 2016 itu terjual 24.000 botol. Per botolnya 650 atau totalnya kalau terjual semua itu 15.600. Namun dalam realisasinya hanya terjual sebanyak 20.000 botol. Padahal anggarannya 24.000, berarti yang tidak terjual sebanyak 4.000 botol. Jadi yang terjual tadi 20.000 botol, sebotolnya 650, jadi duit yang diterima 13 juta. Sekalipun harga jual per botol sama dengan anggaran, sama-sama nih dijual 650, tapi karena unit yang terjual lebih rendah dari yang dianggarkan, maka akibatnya apa? Akibatnya jumlah penjualan tahun 2016 tidak dapat yang dapat direalisasi hanya 13 juta, yaitu di bawah dari yang dianggarkan. Berapa tadi yang dianggarkan? 15.600. Ini kalian paham kalau kalian sambil nyatet ya. Berdasarkan hasil perbandingan tadi, maka perlu diadakan perbaikan, perlu dievaluasi. Kalau nggak tercapainya penjualan tadi disebabkan kurang aktifnya divisi pemasaran, maka usaha perbaikan yang bisa dilakukan adalah memotivasi bagian pemasaran. Contohnya kayak kita ngasih divisi pemasaran atau salesnya itu komisi atau bonus. Komisi diberikan dalam persentase tertentu sesuai barang yang dijual. Misalnya nih, seorang tenaga penjualan mampu menjual sampai angka 1 juta, maka dia berhak atas komisi 10%. Ini misalnya dari barang yang dijual. Berarti komisi yang diterimanya berapa? 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000.
Komisi atau bonus yang diberikan kepada divisi pemasaran itu sebagai hadiah, insentif ya, karena udah mencapai target tertentu. Bonus juga layak diberikan kepada divisi produksi. Karena apa? Karena mampu menyediakan barang yang diinginkan untuk dijual pada tingkat tertentu sesuai yang dianggarkan perusahaan. Nah, jadi anggaran dijadikan pegangan sebagai alat pengawasan oleh manajer. Berdasarkan anggaran yang dibuat, apakah pelaksanaannya sudah mencapai target, melebihi target, atau bahkan belum capai target. Nah, ini fungsi anggaran di sini adalah sebagai pengawasan. Kalau belum sampai, kenapa dicari tahu alasannya? Kalau sudah sampai, apakah kita sudah ada perjanjian di awal sama karyawan bahwa kalau udah sampai target, kalian akan dapat tambahan insentif dan sebagainya. Tuh. Oke, berikutnya. Kalau menurut kalian nih, ini soal yang kedua ya. Menurut kalian, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa fungsi anggaran sebagai fungsi pengawasan. Apakah evaluasi anggaran juga perlu dilakukan? Nah, soal yang pertama tadi adalah kalian mau cari pengertian dan contoh dari biaya bahan baku dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Berikutnya kita kenalan ke jenis-jenis anggaran. Jadi, kita harus melakukan pengelompokan anggaran karena itu sangat penting dalam menyusun anggaran. Jadi, setelah dengan kita mengelompokkan anggaran, maka itu mempermudah dalam menyusun jenis anggaran yang diinginkan sesuai dengan keperluan. Anggaran ini bisa dibagi menjadi beberapa segi, seperti dari segi dasar penyusunan, segi cara penyusunan, segi jangka waktu, segi bidang, segi kemampuan menyusun, segi fungsi, dan segi metode penentuan harga pokok produk. Oke, kita bahas dulu yang pertama dari segi dasar penyusunan. Kalau kita lihat dari segi dasar penyusunan, anggaran terdiri atas anggaran variabel dan anggaran tetap. Nah, anggaran variabel ini adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contohnya nih teman-teman, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. Jadi tidak ada angka pasti. Jadi dia dikisar antara 500 sampai 1000 penjualan. Kalau kita ngomongin penjualan ya. Kalau anggaran tetap fixed budget. Nah, ini lawannya anggaran variabel. Kalau anggaran variabel itu fleksibel anggarannya. Kalau anggaran tetap itu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya, penjualan direncanakan sebanyak 1000 unit. Nah, ini artinya anggaran lainnya itu anggarannya harus mencapai 1000 unit. Anggarannya tetap atau biasa disebut juga dengan anggaran statis. Oke, kita berikutnya masuk ke jenis anggaran. Kalau kita lihat dari cara penyusunan. Kalau dari cara penyusunan, itu anggaran bisa kita bedakan menjadi dua, anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik itu atau periodic budget itu adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Umumnya nih, periodenya 1 tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. Biasanya kita menyusun anggaran
2025 di Desember 2024 seperti itu. Berikutnya adalah anggaran kontinu. Oh, ini senam, Kak. Di GOR kayaknya. Berikutnya adalah anggaran kontinu. Hmm, Itu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Misalnya, tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. Nah, ini salah satu bocoran soal yang tadi ya. Berikutnya dari segi jangka waktu. Kalau dilihat dari segi jangka waktunya, anggaran itu terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek atau short range budget itu adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun itu masih dianggap jangka pendek. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek juga disebut dengan anggaran taktis. Nanti misalnya ibu sebutkan sinonimnya, kalian diharap sudah bisa memahami. Nah, berarti kalau anggaran jangka panjang tuh anggaran yang waktunya gimana? Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal itu merupakan anggaran jangka panjang yang disebut dengan anggaran modal. Anggaran jangka panjang nggak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan untuk apa? Untuk dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran strategi. Anggaran jangka panjang maksudnya. Anggaran jangka panjang disebut juga dengan anggaran strategis. Kalau dari segi bidang, kalau kita lihat dari segi bidangnya, anggaran itu terdiri dari dua. Yang pertama anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, kalau kedua anggaran ini dipadukan itu disebut dengan anggaran induk atau master budget. Anggaran induk ini mengonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek. Biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan ini dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. Anggaran tahunan itu kan 12 bulan. Kalau anggaran triwulanan berapa bulan? 3 bulan. Jadi contohnya Januari sampai Maret, April sampai Mei, Juni sampai September, Oktober sampai Desember. Nah, anggaran tribulanan tadi dipecah lagi menjadi anggaran bulanan bulannya. Oke, kita masuk ke pengertian anggaran operasional dulu. Jadi ini tuh anggaran yang menyusun anggaran laba rugi. Contohnya apa? Anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran beban usaha. Anggaran operasional, jadi yang perlu teman-teman ingat anggaran operasional ini menyangkut anggaran laba rugi. Maka komponen-komponen yang ada di laba rugi, pendapatan dan beban itu masuk ke sini. Contohnya anggaran penjualan. Berarti kalau kita udah nganggarin penjualan, itu kan kita udah tahu income kita berapa, pendapatannya berapa, salesnya berapa kan. Nah, untuk beban-bebannya itu ada beban pabrik, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja itu sebagai beban-bebannya. Gitu ya. Berikutnya anggaran keuangan, financial budget. Itu adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Kalau sekarang neraca itu posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan. Jadi di laporan posisi keuangan itu ada apa aja teman-teman? Ada aset, aset sama dengan
liabilitas plus ekuitas. Jadi, isinya anggaran keuangan itu anggaran kas, anggaran piutang, anggaran sediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Udah deh selesai. Em, oke, latihannya untuk tambahan soal yang tadi, yang pertama, berarti soal yang ketiga ya. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan. Jelaskan bagaimana cara melakukan pengawasan tersebut. Nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang anggaran induk? Oke, deh itu aja. Silakan dikerjakan. Ini materinya nanti Ibu siapkan di e-learning ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.